ketika orang yang saleh, ketika orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala mensucikan dirinya, ya, memurnikan dirinya hanya beribadah kepada Allah dan mempercayai, ya, atau meyakini, mengimani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah, ya, tidak pernah artinya menyepelekan apa yang didoakannya, apa yang dimintanya. Bahkan seorang muslim, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengabarkan dalam Al-Qur'an, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian mengatakan, ya, bahwa doalah maka aku akan ijabah. Terlebih lagi orang yang taat, orang yang mensucikan dirinya, orang yang teguh pada keimanannya seperti Abu Muslim ini. Maka, ya, kemudian ia pun melanjutkan, sesungguhnya Allah tidak pernah atau tidak akan, ya, memberikan pertolongan kepadamu atau seorang mukmin, dia betul-betul, ya, akan membiarkan hambanya dalam kekejaman dan penyiksaan walau hanya 1 detik. Jika engkau telah melemparkannya ke dalam api, kemudian Allah menyelamatkan. Jadi ini menjadi pertimbangan bagi Aswad. Jika engkau melemparkan Abu Muslim ini ke api, kemudian api tidak membakarnya sebagaimana Allah berkehendak terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam, maka berarti engkau telah menghancurkan apa yang telah engkau bangun dalam sekejap saja. Artinya semua masyarakat, semua orang yang menyaksikan hal tersebut akan seketika mendustakan, ya, Aswad ini. Apabila Abu Muslim, ya, dilemparkan ke dalam api dan Allah berkehendak untuk tidak membakar Abu Muslim meskipun di dalam api, sebagaimana api yang tidak membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Akan tetapi katanya, kalau api itu dapat membakarnya, maka orang pun akan bertambah kagum kepadanya dan tambah memuliakan dan mengagungkannya. Artinya dari sisi di mana Abu Muslim orang yang teguh pada pendiriannya, tidak gentar walaupun di hadapannya ada api yang besar. Jadi langkah apapun yang akan lakukan oleh Aswad ini maka akan sia-sia. Dalam sekejap saja pengikutnya akan bubar. Tapi jika ia terbakar, ia pun akan dipuji, artinya akan disanjung dan menjadi orang yang, ya, dikagumi dan dimuliakan dengan kematiannya di hadapan api tersebut. Maka bermusyawarahlah lagi, ya, Aswad ini bersama orang-orangnya. Dan keputusan akhirnya, ya, karena pertimbangan tadi, ya, maka Abu Muslim pun akhirnya diusir saja dari kota Yaman. Artinya tidak lagi bergabung bersama mereka. Namun terus, ya, popularitas dari Aswad ini masih eksis, ya, dan bahkan semakin bertambah dari Yaman kemudian ke kota-kota terdekatnya, bahkan dikatakan sampai pada kota Taif. Ya. Dan kisah dari Abu Muslim masih berlanjut ketika beliau diusir, maka beliau pun pindah ke kota Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Madinah Al-Munawwarah. Namun, ya, ini yang menjadi sebuah, ya, bisa dikatakan sebuah kesedihan, ya, yang justru, ya, membuat hati dari Abu Muslim ini, ya, sangat sedih, ya, yaitu ketika beliau berhijrah pergi ke Madinah. Posisi dari Nabi Muhammad SAW masih hidup waktu itu. Artinya masih belum ada kabar tentang meninggalnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun sudah tersebar, ya, sakit kerasnya, berita tentang sakit kerasnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tujuan dari Abu Muslim jelas adalah untuk menjadi sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meskipun hanya
ya sebentar saja, artinya hanya hitungan hari ataupun menit ataupun jam. Ya, bertemu dengan Rasulullah SAW adalah ya sebuah cita-cita, sebuah keinginan yang besar yang dimiliki oleh Abu Muslim. Ditambah lagi memang ya ia adalah orang yang diusir dari kaumnya. Namun qadarullah, ya, takdir Allah Subhanahu wa taala berkata lain. Ketika Abu Muslim datang ke Madinah, ternyata Rasulullah SAW sudah meninggal dunia dan khalifah ya sudah berganti, artinya kepemimpinan kaum muslimin sudah berganti kepada khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka jelas Abu Muslim pun ya menangis ya ketika datang ke Madinah. Beliau memarkirkan ya ontaknya di samping Masjid Nabawi, kemudian sholat di sana, merenungi dan menangis ya di Raudhah ya, di tempat di mana ya di sana ya, antara masjid dan kamarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, merenungi ya tidak ya, bertemuannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beristighfar, berzikir dan melakukan ibadah-ibadah ya tersebut. Kemudian datanglah seorang ya sahabat, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang menanyakan, dari mana engkau wahai ya seorang pemuda ya. Karena Umar bin Khattab belum mengenalinya waktu itu. Kemudian menjawab, aku berasal dari Yaman katanya. Aku berhijrah ke sini. Kemudian Umar bin Khattab menanyakan kabar tentang ya orang yang dibakar ya, oleh nabi palsu tersebut. Ternyata ya kabar ini sudah sampai kepada Umar bin Khattab dan para sahabatnya di Madinah ya. Para sahabat Nabi SAW di Madinah. Ya, bagaimana kabar ya seorang lelaki yang dibakar oleh raja mereka katanya. Kemudian dijawabnya oleh Abu Muslim, ini adalah termasuk karunia dan kenikmatan terbesar yang Allah miliki untuknya, atau yang telah Allah berikan untuknya katanya. Umar bin Khattab bertanya kemudian, apakah itu kamu? Ya, betul, aku adalah Abu Muslim Abdullah bin Swab ya, atau ada yang mengatakan Abdullah bin Abdillah. Baik, kemudian ya Umar bin Khattab pun seraya langsung mencium ya kening dari Abdullah atau Abu Muslim, yang mengatakan ya sungguh terhormatnya aku bertemu dengan orang tersebut, orang yang teguh pada keimanannya, di mana seluruh dari rakyat atau hampir ya kebanyakan dari rakyatnya itu berpaling dari agama Allah. Kemudian ia ya menjadi seseorang yang ya sebagaimana ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti ya Nabi Ibrahim alaihissalam, seperti Khalilullah Ibrahim alaihissalam ya, yang diperlakukan yang sama. Artinya beliau hampir ya, cuman bedanya kalau Nabi Ibrahim alaihissalam sudah dimasukkan ke dalam api tersebut ya, namun Abu Muslim tidak jadi dimasukkan ke dalam apinya. Dan ini kata Umar bin Khattab adalah satu kehormatan bagiku ya bertemu dengan orang tersebut. Kemudian akhirnya ia mencium kening dari Abu Muslim tersebut. Kemudian Umar bin Khattab bertanya kepadanya, tidakkah engkau ingin tahu kabar dari orang yang ingin membakarmu itu, yaitu artinya si Aswad ini. Kemudian kata Umar bin Khattab, Allah telah binasakan dirinya di tangan seorang muslim yang taat, yang benar ya, yang mengimani Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya ya di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini ya sudah dikirimkan ya, dari awal Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, ini sudah menjadi permasalahan besar, yaitu qitalu al-murtaddin ya, sudah mulai ekspansinya, sudah mulai diberangkatkan sampai pada ujungnya adalah Musailamah al-Kadzdzab. Pemirsa dan juga pendengar sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Muslim oleh Allah Subhanahu wa taala dipanjangkan umurnya ya, dari masa Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, ya, Ali bin Abi Thalib, sampai kepada
ya Khalifah Bani Umayyah, dan terus ya beliau hidup di kota Nabi SAW, Madinah al-Madinatul Munawwarah. Dan ya para sejarawan mengatakan bahwa Abu Muslim senantiasa sholat, bahkan hampir setiap harinya sholat di Madinah itu berada di Raudhah, dan terus memanfaatkan waktunya untuk belajar ilmu dari para sahabat. Kemudian beribadah sebanyak mungkin di kota Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang menjadi penekanan dikatakan oleh Muawiyah, seorang khalifah dari Bani Umayyah, sempat mengatakan bahwa engkau adalah orang yang senantiasa menyerukan kebenaran. Ini dari awal kisahnya beliau menghadapi seorang nabi palsu Aswad ini sampai pada akhir atau sampai pada masa Muawiyah, ia adalah selalu orang yang dihormati dan didengar perkataannya sebagai orang yang lantang dalam menyuarakan kebenaran. Di antara contohnya ada beberapa tentu bukti-bukti bahwa kenapa beliau disebut sebagai orang yang begitu lantang dalam kebenaran, meskipun banyak orang yang istilahnya kagok atau tidak berani untuk menyuarakan kebenaran. Di antaranya adalah ketika Muawiyah bin Abi Sufyan beliau menjadi khalifah, kemudian berkhutbah di hadapan manusia, dan posisinya di hadapan manusia, artinya seorang khalifah dengan rakyatnya atau dengan masyarakatnya, kemudian ditegur langsung. Ada beberapa teguran yang disampaikan langsung kepada Muawiyah dari Abu Muslim. Di antaranya adalah tentang masalah hak yang pernah ditahan selama 2 bulan, hak dari para pekerja atau para rakyatnya, yang artinya ini adalah hak mereka, akan tetapi ditunda, bukan tidak ditunaikan, ditunda. Hanya saja mungkin ada permasalahan dalam keuangan saat itu, dan ditegur langsung di hadapannya. Tapi lihatlah bagaimana sikap seorang muslim, seorang pemimpin yang benar-benar benar-benar menerima kebenaran, bukan seorang pemimpin yang malu ketika diingatkan apabila ada kesalahan dalam dirinya. Bahkan di hadapan manusia ia pun tidak malu. Muawiyah menerima, bahkan mengatakan, memuji bahwa dia adalah orang yang hebat, orang yang cerdas, dan tidak pernah takut dalam menyuarakan kebenaran. Dia adalah Abu Muslim Al-Khawlani.